Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang praktikum gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Kelompok kami beranggotakan Fadia Zara Amalia, Wahyuni Dia Puspitasari, Ana Alfia Rahmawati, dan Rifaina Linda Rahmawati. Tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Membuktikan adanya gelombang bunyi, membuktikan adanya diffraksi cahaya, dan membuktikan adanya interferensi cahaya. Hipotesis. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi yaitu gelombang yang merambat melalui medium tertentu dan merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Syarat terjadinya gelombang bunyi yaitu A. Semakin sedikit volume air di dalam gelas, maka semakin besar frekuensi bunyi yang dihasilkan. B. Semakin banyak volume air di dalam gelas, maka semakin kecil frekuensi bunyi yang dihasilkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kemudian untuk hipotesis yang kedua yaitu difraksi cahaya. Difraksi cahaya yaitu peristiwa pembelokan cahaya oleh celah sempit sebagai penghalang. 3. Interferensi cahaya. Interferensi cahaya yaitu perpaduan dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang baru. Syaratnya yaitu dua gelombang cahaya koheren atau memiliki beda fase yang tetap, dan kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitude yang hampir sama. Kemudian ada landasan teori, yaitu yang A, gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Infrasonik, 2. Audiosonik, dan 3. ultrasonik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama, pemantulan atau refleksi. Pemantulan adalah keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Yang kedua, pembiasan atau jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Itulah yang disebut pembiasan gelombang bunyi. Yang ketiga, pelenturan atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya seorde dengan panjang gelombang. Yang keempat, interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Yang kelima, pelayangan. Pelayangan bunyi adalah dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Next. Yang selanjutnya ada gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik dengan spektrum yang terbatas atau spektrum optik atau spektrum tampak, di mana pada spektrum tertentu tersebut gelombang elektromagnetik dapat terlihat yang kemudian kita sebut sebagai cahaya. Sifat gelombang cahaya yaitu 1. Dispersi cahaya. Dispersi merupakan pembiasan cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi komponennya yaitu cahaya monokromatik. Yang kedua, interferensi cahaya. Interferensi cahaya merupakan penjumlahan superposisi dua gelombang cahaya atau lebih yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Yang ketiga, difraksi cahaya.
Difraksi merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Yang keempat, polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya merupakan berkurangnya intensitas cahaya yang diakibatkan oleh berkurangnya komponen pada gelombang cahaya. Selanjutnya variabel. Variabel pada gelombang bunyi yaitu satu variabel bebas, yaitu volume air, dua variabel kontrol, yaitu 3 buah gelas, dan gerakan putaran jari pada sekeliling gelas. Yang ketiga, variabel terikat, yaitu frekuensi dan bunyi yang dihasilkan. Untuk variabel gelombang cahaya, yang pertama variabel bebasnya ada cahaya, variabel terikat ada CD, dan variabel kontrolnya ada warna pelangi yang dihasilkan. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada 3 buah gelas berisi air dengan volume yang berbeda-beda, yang kedua CD bekas, yang ketiga senter, dan yang keempat penyangga CD. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Cara kerja. 1. Gelombang bunyi. Siapkan 3 buah gelas. Isi 3 buah gelas tersebut menggunakan air dengan volume yang berbeda-beda. Celupkan tangan pada setiap gelas, kemudian putar mengelilingi sekeliling gelas, lalu dengarkan bunyi yang dihasilkan dari masing-masing gelas. 2. Gelombang cahaya atau difraksi dan interferensi. Siapkan alat dan bahan yang digunakan. Letakkan CD di penyangga. Sinari permukaan bawah CD menggunakan senter. Amati pemantulan cahaya yang terjadi. Selanjutnya, data pengamatan. Untuk gelombang bunyi, datanya seperti ini, volume air, dan bunyi yang dihasilkan. Untuk gelombang cahaya, difraksi nanti hasilnya seperti apa, interferensi hasilnya seperti apa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.